kehidupan yang menarik dan fun fact dari narasumber yang akan dibagi di setiap podcast. Jadi Jackspit, sebelum kami memulai podcast pada hari ini, izinkan kami para host untuk memperkenalkan diri ya. Halo semua, aku Kalista dari kelas 7A sebagai H1. Hai semua, aku Nafiza Indah Putri Pitala dari kelas 8D sebagai host 2. Nah, Jackspit, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial dan pastinya udah gak asing sekolah kita. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Nah, ini dia narasumber kita pada episode pertama hari ini, Kanza Johan. Kak Kanza. Kak Kanza. Udah lama loh kita ngobrol-ngobrol. Aduh. Gimana nih kabarnya nih kalau boleh tahu? Baik banget loh kan, gimana? Alhamdulillah Baik baik. banget kan? Nah guys, ini narasumber kita pada episode pertama kali ini. Pasti kalian udah gak asing kan sama Kak Kanza Johan? Iya. Nah, Kak Kanza, boleh gak sih sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan dan memulai podcast pada hari ini, tolong dong perkenalkan diri biar kita makin dekat dengan penonton kita hari ini. Oke guys, aku izin dulu ya untuk memperkenalkan diri. Hai, aku Kanza Johan dari kelas 9D. Di sini aku sebagai mantan ketua OSIS periode 2024-2025 dan aku di sini akan berbagi pengalaman yang tentunya sangat menarik untuk kalian dengarkan guys. Hai Kak Kanza. Nah, kita lanjut ya ke sesi pertanyaan. Kak, apa sih hobi yang kakak lagi tekunin akhir-akhir ini? Untuk hobi, aku tuh punya banyak banget hobi guys. Dan hobi yang saat ini aku tekuni adalah journaling, aku suka membaca dan aku juga sangat suka menyanyi. Akhir-akhir ini aku suka menyanyi karena aku bisa menyalurkan perasaanku lewat bernyanyi. Menarik banget ya hobinya, Keren sih. banyak banget hobinya. Oh Iya, my keren god. banget. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa hal yang kamu sukai dari hobi tersebut? Tentunya yang tadi aku udah bilang, ketika aku bernyanyi, aku bisa menyalurkan perasaanku lewat nyanyian. Karena bernyanyi itu memiliki banyak makna dan arti guys. Menarik. Kalau boleh tahu apa sih lagu yang lagi sering Kak Kanza nyanyiin? Aku tuh lagi sering banget dengerin lagu I Have Nothing karena itu tuh relate banget dengan kehidupanku akhir-akhir ini. Oh my god, relate banget ya. Betul. Itu relate banget guys. Oke. Wow, hobinya nyanyi guys. Oh my god, jarang-jarang yang punya hobi nyanyi di sekolah ini. Nah, boleh dong Kak nyanyi sedikit part yang Kakak suka dari lagu Iya. itu untuk penonton kita hari ini. Silakan Kak, keluarkan suara emasmu. Oke guys, aku nyanyiin sedikit partnya aja ya. Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Keren banget. Parah, oh my god. Pecah Pecah banget. Pecah banget. Nah, boleh nih kita lanjut ke pertanyaan Boleh, berikutnya. Nah, lanjut ya Kak ke pertanyaan berikutnya. Kalau kakak harus ngajarin hobi ke orang lain, kakak bakalan ngajar dari mana dulu nih? Oke guys, karena sedari tadi aku membahas tentang bernyanyi, jadi aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara aku mengajar orang lain untuk bisa bernyanyi guys. Teman-teman, bernyanyi itu tidak hanya mengeluarkan suara. Bernyanyi itu dapat memiliki banyak arti. Salah satunya adalah ketika kamu menyukai seseorang dan kamu menyalurkannya lewat lagu. Itu sangat gak apa-apa. Langkah awal yang akan aku ajarkan kepada orang lain adalah aku harus tahu dulu dia ingin menyanyi dengan tema apa dan apa perasaan yang sedang ia rasakan. Karena bernyanyi itu dapat membuat orang lain merasakan apa yang sedang kita rasakan. Oke, baik. Berarti nyanyi itu kayak sebagai terapi ya buat orang lain. Betul banget. Oke guys, kalau kalian misalnya lagi kayak sedih, seneng, kalian boleh tuh nyanyi. Betul Gak apa-apa. banget. Kalau kata Betul Baskara, cari suara lo. Iya. Nah, lanjut nih Kak ke pertanyaan berikutnya. Apa momen yang bikin Kakak bangga saat jadi ketua OSIS? Waduh, banyak banget sih momen yang bikin bangga. Tapi salah satunya adalah ketika aku dan anggota berhasil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang sudah kita susun dari awal. Dan aku juga sangat bangga ketika temanku yang awalnya seorang pemalu dapat berbicara di depan banyak orang. Dan itu merupakan satu kebanggaan untuk aku. Menarik banget ya alasannya. Aku suka sama ketos ini. Mantan ketos maksudnya. Silakan lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kalista.
Kak, pernah nggak sih ngerasa capek ngurus organisasi? Gimana cara ngatasinnya? Waduh, tentunya aku pernah banget ngerasain capek. Dan disitulah aku mulai refleksi dan aku belajar apa sih yang salah dari cara aku memimpin dan apa sih kekurangan dari teman-teman aku. Dan kemudian aku sadar bahwa organisasi ini tidak harus aku sendiri yang melakukannya. Tidak harus aku sendiri yang melakukan segala hal dalam organisasi. Aku punya anggota dan kepercayaan pada anggota itu sangat penting karena itulah kunci agar kita tidak burn out. Nah, ternyata jadi ketua OSIS tuh susah ya. Iya sih, susah gampang lah. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa warisan atau perubahan positif yang tetap bertahan di sekolah meskipun kakak sudah tidak menjabat lagi nih? Nah, di sini tuh banyak banget hal positif yang dapat menjadi warisan ya teman-teman. Salah satunya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Menurut aku itu adalah warisan dan perubahan yang sangat berharga. Warisannya mantep banget Enggak guys. ya? Nah, kalian bisa nih contohin Kak Kanja kalau kalian mau menjadi ketua OSIS. Betul banget. Betul banget. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak Lista. Oke. Apa yang kakak lakukan untuk mengisi waktu luang? Nah, biasanya aku tuh suka banget baca novel dan aku tuh suka banget baca-baca buku bersejarah, Kalista. Itu keren banget sih. Betul. Dan kalau kamu mau isi waktu luang, biasanya kamu melakukan apa? Aku sih dengerin lagu ya, sama aku juga suka banget gambar ya. Wow, itu keren sih. Kalau kamu, Za? Kalau aku sih tidur siang guys. Nah, karena tidur tuh sangat amat Betul. Itu sih nyaman. Nyaman. untuk charging diri Iya, kalian. men-charging ya. energi Betul. kita ya. Apalagi kalau udah berkegiatan seharian, oh my god, Nah. aku butuh tidur siang banget. Betul. Karena tidur tuh bagus sih untuk istirahat, guys. Nah, tadi kan waktu luangnya baca novel. Apa nih novel yang lagi kakak baca? Waduh. Yes. Sepertinya nggak usah disebutin ya novelnya ya. Oh Za. iya, jangan Ya, ya. jangan ya. Tapi banyak banget kok novel yang aku baca, guys. Nanti aku kasih deh kalau kalian mau Iya, tanya-tanya, boleh banget tanya ke aku ya. Boleh nih, langsung aja DM ke IG-nya dia. Boleh banget. Selain itu ada kegiatan lain mungkin? Enggak. Nonton atau apa? Nah, itu dia. Aku suka banget nonton, teman-teman. Aku tuh nonton banyak film dan itu tuh membuat aku belajar dari film-film tersebut. Wah, keren. Film apa tuh kak? Wah, itu banyak sekali film yang aku tonton, teman-teman. Kalian juga harus menontonnya. Oh banyak ya. Banyak Filmnya banget boleh ya. dong kita Boleh rekomendasiin ke Betul, pemirsa boleh di banget. sini. Boleh banget nanti aku rekomendasiin Oke. ya, guys. Nah, boleh nih kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang gak kalah asik. Nah, apa satu pelajaran hidup paling berharga yang kakak dapatkan selama menjabat sebagai ketua OSIS? Wih, banyak banget sebenarnya pengalaman paling berharga, teman-teman. Tapi yang aku dapatkan adalah aku sadar bahwa menjadi pemimpin ini adalah pelayanan, bukan kekuasaan. Yes. Menjadi pemimpin itu berarti kita harus maju paling depan untuk memberikan solusi dan kita harus mendengarkan. Kemudian kita memberikan yang terbaik bagi mereka, teman-teman. Oh, menarik ya guys alasannya. Kata-katanya bikin Gitu deh. ya dah. Nah, berarti menjadi pemimpin tuh bukan orang yang bosi yang kayak nyuruh-nyuruh gitu ya. Bukan kayak gitu, ya, teman-teman guys. ya. Pemimpin itu harus bisa menghandle segala kekurangan Tuh. dalam anggotanya. Benar, aku setuju tuh guys sama itu. Betul. Nah, lanjut nih. Boleh nih Kalista ke pertanyaan berikutnya. Kak, pesan dari kamu untuk teman-teman yang mulai mengembangkan diri itu apa ya? Nah, pesan dari aku adalah jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk melangkah. Karena langkah kecil itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, Kak, kalau boleh tahu ada nggak sih masalah yang sangat amat gong selama kakak menjabat sebagai ketua OSIS? Ada sih guys, jujur aja ada. Aku ceritain ya. Iya, boleh dong. Boleh. Oh, Jadi excited nih. Oke, diam dulu ya kamu. Jadi hari itu adalah hari Rabu di mana kita setelah melakukan MPLS di kelas 7 tahun 2025. Pada saat itu teman-teman, aku tuh sudah capek banget karena aku tuh kan udah rapat ya, sudah rapat dan aku rapat menyiapkan ini itu teman-teman, dan juga aku capek untuk mengisi kelas-kelas yang kosong, dan muncullah satu sosok yang sangat amat berguna dalam kegiatan tersebut. Kenapa? Karena sosok itu adalah anggotaku sendiri teman-teman, tapi dia juga membuat masalah yang sangat Apa tuh? mengenang di diriku teman-teman. Apa sih itu? Jadi Apa tuh, guys? ketika itu teman-teman, kita sedang ada di satu ruangan di mana
anak-anak sedang berkumpul sebelum akhirnya kita akan naik ke atas mengisi kelas lagi setelah istirahat. Dan sebetulnya aku sudah memerintahkan mereka semua untuk ke atas, ke lantai 2 untuk mengisi kelas-kelas yang akan kita Kasih materi. betul, yang akan kita kasih materi teman-teman. Tapi dia menolak. Dan kalian tahu apa? Sorry banget kalau bahasanya nggak baku ya. Dia bilang, duluan aja, gue mau di sini. Terus aku tanya, kenapa sih mau di sini? Dia bilang, duluan aja, aku capek, aku malas. Dia kayak gitu. Kemudian kayak, aku kan kesel ya. Paham banget sih rasanya. Paham banget kan. Terus aku kayak, ya udahlah, lu kalau nggak mau ini mendingan nggak usah dari awal kayak gitu guys. Tapi kenapa sih? Nah ini alasannya kenapa sih aku tetap menerima dia sebagai anggota, karena kita saat itu kekurangan tenaga laki-laki untuk menjadi OSIS. Nggak ada yang membantu kita teman-teman. Dan akhirnya setelah itu aku ke atas dan dia juga ke atas, akhirnya menyusul aku dan teman-teman yang lainnya. Dan ketika selesai itu semua kita mengadakan evaluasi. Pada saat evaluasi ternyata oh my god, dia tuh bener-bener buat aku emosi teman-teman. Karena apa? Ketika kita evaluasi dan aku menanyakan alasan dia kenapa seperti itu, bisa-bisanya dia mengangkat kaki di atas meja dan kemudian dia bilang kayak gini. Kan aku tanya ya, lu kenapa sih kayak gitu? Terus kalian tahu dia jawab apa? Dia bilang, lu tahu gak sih lu tuh dia bilang kayak gitu guys. And my heart feels like, oh my god, you break my heart. Itu bener-bener membuat aku tuh kayak Itu emang sakit banget sih. aku nggak bisa tahan karena aku nggak mau main tangan kepada anggotaku guys. Jadi aku memutuskan untuk memendam emosiku pada saat itu. Dan Pak Ilham tiba-tiba datang kemudian menanyakan hal itu, kenapa, ada apa. Ketika Pak Ilham menanyakan alasannya, orang ini tetap nggak mau ngaku kenapa alasannya. Dan di situ karena aku udah nggak bisa lagi menahan emosiku dan jatuhlah air mataku teman-teman. Karena di situ aku merasa bahwa aku gagal menjadi seorang pemimpin. Karena aku gagal untuk memberikan motivasi kepada anggota-anggotaku. Dan ternyata alasannya adalah kenapa dia kayak gitu. Dia bilang kalau ketika kita break, dia nggak dikasih HP, tapi teman-teman kita dikasih HP. Maksudnya anggota yang lainnya dikasih HP. Guys, itu adalah tim dokumentasi. Itu bukan penjaga kelas atau pengisi materi. Itu adalah tim dokumentasi dan memang diwajibkan untuk memakai HP. Dan pada saat itu aku juga udah bilang kalau mereka tuh harus kirim fotonya wajib setelah selesai acara. Makanya mereka pegang HP teman-teman. Dan dari situlah aku tahu bahwa tidak semua orang dapat mengerti apa yang kita harus lakukan. Oke. Wow, gong banget sih ceritanya. Jadi sosok itu bikin Kak Kanza ini Kesel banget sampai kayak berapi-api nih. Sampai Oke. nangis. Nah, boleh nih, ada nggak nih pertanyaan dari kamu Kalista? Nah kak, gimana sih OSIS ngaruh cara kakak ngambil keputusan? Nah, dari aku menjadi ketos, aku tuh belajar bahwa kita tuh nggak bisa sembarangan mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan teman-teman. Karena segalanya itu harus dipikirkan secara matang. Segalanya itu harus diulas kembali, dan kalau bisa kalian menanyakan kepada seseorang yang kalian percaya agar kalian dapat mengambil tepat keputusan. Nah, Kak Kanza, dari cerita-cerita Kak Kanza dari tadi, wow banget ya. Bener Oh my banget. God. Aduh, aku juga sampai kayak kaget, sedih, senang ngedengernya. Iya betul. Nah, aku mau mempertanyakan pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir Oke. kali ya sebelum kita closing. Apa sih moto hidup seorang Kanza Johan? Nah, inilah moto hidup Kanza Johan teman-teman. Moto hidupku adalah hiduplah seolah-olah besok mati, dan belajarlah seolah-olah kita hidup selamanya. Nah, Kak Kanza, akhirnya kita udah selesai sesi pertanyaannya. Makasih banget udah mau datang ke podcast kita ini untuk ya, episode Kak. pertama. Jangan nyesel-nyesel ya main kesini ya. Gak Boleh akan kali nyesel ya kok, nanti. gak akan nyesel. Nah, gimana guys ceritanya Kak Kanza sepanjang durasi ini? Seru kan? Seru banget Seru, sih. mantap, enak. Enak. Ya udah ya guys. Silakan Kalista. Oke guys. GSP, see you on the next video.